Sedikit lagi aku jatuh. Ombak besar hampir menelanku. Ku hilang, tak tahu pulang. Tapi ku dipegang, tak ada lagi yang ku pinta selain Kau Tuhan, selalu sertaku bersama dalam bahtera. Takkan ku takut di dalam gelapku, di keraguanku. Ku temukan terang-Mu Tuhan. Di dalam badaiku, dalam gelisahku, ku temukan kekuatan yang memberikanku damai di hatiku, damai-Mu.
Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya, dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Allah kita adalah Allah yang penuh kuasa. Dialah pencipta langit dan bumi. Dialah yang layak dipuji, disembah, dan ditinggikan. Dialah Yesus, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, sungguh berkuasa. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, sungguh berkuasa. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, oh tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, serta kita minta Tuhan untuk bentuk hati kita seperti bejana yang siap dibentuk untuk menjadi alat tangan kuasa Tuhan. Bejanamu, kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, tersungkur ku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau
Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku rencana-Mu untuk tersungguhku di kaki-Mu, tersungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiring seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku rencana-Mu untuk memuliakan, untuk memuliakan, untuk memuliakan, untuk memuliakan-Mu. Dengarkanlah ayat bimbingan pengakuan dosa yang terambil dari Nahum 1 ayat 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Mari kita bersama-sama mengambil waktu berdoa. Kita berlutut, kita berdoa kepada Tuhan. Kita menyerahkan segala pengakuan dosa kita hanya kepada Allah. Mari kita berteduh. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, Bapa yang maha pengasih dan penyayang, Bapa kami bersyukur
pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk kembali mengingat bahwa kami adalah manusia berdosa dan bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang pengampun dosa-dosa setiap kami Bapa. Pada hari ini kami serahkan Bapa, kami mengakui setiap kesalahan kami Tuhan, yang kami sadari maupun tidak kami sadari Bapa. Seringkali hati kami degil Bapa, seringkali kami bersikap pembangkang, seringkali kami sulit mendengarkan apa kata-kata dan firman-Mu Tuhan. Maka dari itu Bapa, pada hari ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Mohon Engkau yang kembali mengampuni kami Bapa, Engkau yang boleh berbelas kasihan kepada kami dan berikan kami hati yang baru, seperti tanah yang baik Bapa, yang ditanamin Bapa oleh benih-benih firman-Mu Tuhan, dan berikan kami kembali kedewasaan Bapa dan bertumbuh. Kami ingin dan kami rindu kembali berjuang Bapa untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus, dan kami memohon Kau yang boleh terus menguatkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terimalah doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Mari kita baca janji pengampunan dosa yang terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ya, mari teman-teman semua kita bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Ya, kita segera saja akan mendengarkan penguraian firman Tuhan. Ya, jadi topik yang diberikan kepada saya adalah ibadah yang sejati, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah true worship. Ya, true worship. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang ibadah, ya, sesungguhnya ibadah itu merupakan sesuatu yang sangat sangat penting, ya, sangat sentral di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, saudara, ibadah adalah sesuatu yang kita lakukan minimal 1 kali seminggu, betul nggak ya? Ketika kita pergi ke gereja, kita ngapain? Kita beribadah. Ya, kita pergi ke gereja, tujuannya adalah kita beribadah atau mengikuti kebaktian, ya. Nah, saudara-saudara, ini sesuatu yang sangat penting di dalam hidup kita, ya. Bahkan kita lakukan ini terus-menerus sepanjang hidup kita sampai betul-betul kita dipanggil Tuhan, gitu. Ya, tidak pernah ada istilah cuti dari ibadah, ya. Kalau saudara kerja mungkin ada istilah cuti dari kerja atau dari kantor, gitu ya. Tetapi yang namanya ibadah, kecuali Anda sakit berat atau Anda ada kepentingan yang sangat mendesak, maka yang namanya ibadah itu pasti kita akan lakukan minimal 1 kali dalam 1 minggu, ya, ibadah hari Minggu. Dan saudara pernah hitung nggak? Misalnya ya, kalau Anda menjadi anak Tuhan usia 20 tahun lah misalnya gitu ya. Anda lahir baru menjadi anak Tuhan usia 20 tahun. Kemudian Anda hidup sampai usia 60 tahun. Berarti Anda punya 40 tahun sebagai orang Kristen. Betul ya?
40 tahun jadi orang Kristen, coba ya bayangkan kalau kalau teman-teman rajin beribadah tiap minggu, selama 40 tahun berarti ada berapa tuh? 2080 kali ya Anda beribadah di gereja. Wow, banyak sekali ya. Selama 40 tahun itu 2080 kali. Saya tidak menghitung ibadah-ibadah lain di luar hari Minggu loh. Ya, misalnya ada ibadah Jumat Agung, ada ibadah Natal di hari biasa, atau mungkin kalau teman-teman ikut ibadah doa, kebaktian doa, persekutuan doa di hari Rabu, hari Kamis, dan sebagainya. Wah, itu bisa bertambah lagi jumlahnya. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, saya cuma mau mengatakan di awal khotbah ini bahwa ibadah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat sentral dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, karena kita terus-menerus melakukannya. Ya, kita rutin, kita sering melakukannya. Oke? Tetapi permisi tanya teman-teman, apakah kita mengerti arti dari ibadah? Apa sih hakikat, esensi, makna, arti dari yang namanya ibadah? Ya, teman-teman tadi setuju sama saya bahwa kita ratusan bahkan sampai ribuan kali seumur hidup kita. Tetapi pernah nggak kita sungguh-sungguh bertanya dan memikirkan gitu ya? Apa sih arti ibadah yang kita tiap minggu lakukan itu? Ya, ataukah kita menjalankan ibadah hanya sebagai sebuah kewajiban agama? Ya, apakah kita menjalankan ibadah hanya sebagai sebuah rutinitas yang kita sendiri tidak memahami artinya? Ya, nah, teman-teman, kalau kita mendengar kata ibadah atau dalam bahasa Inggrisnya worship, ya, worship, W-O-R-S-H-I-P, ya, worship atau ibadah atau penyembahan, ya juga bisa. Maka seringkali kita mengartikan ibadah atau worship itu sebatas hal-hal yang sifatnya yang kita lakukan di dalam gedung gereja. Ya, misalnya kalau kita memahami ibadah, apa sih ibadah? Oh, ibadah itu adalah ketika kita bernyanyi buat Tuhan, gitu ya. Atau ibadah apa sih? Ibadah ya waktu saya mendengar khotbah, ya itulah ibadah. Atau ya jangan lupa ada juga kolekte, ya kan? Ya, atau berdoa seperti yang tadi kita baru lakukan ya, kita berdoa syafaat, kita ada doa pembukaan, kita nanti ada doa penutup dan sebagainya, ya. Dan juga kita memahami ibadah itu adalah saat kita bersekutu, berkumpul dengan rekan-rekan yang lain, dengan saudara seiman yang lain, ya. Nah, jadi teman-teman, seringkali kita memahami ibadah itu hanya sebatas hal-hal yang kita lakukan, gitu. Tentu saja ini tidak salah, ya, teman-teman jangan pikir ini salah ya. Ini benar ya, karena ini juga yang kita lakukan bukan di dalam setiap kali kita ibadah, termasuk ibadah online, ya. Kita mendengar khotbah, kita ada nyanyi juga, ya kan? Kita mempersembahkan uang kita buat kembali kepada Tuhan dan kita berdoa syafaat. Sekalipun di dalam ibadah online kita nggak ada tatap muka dengan teman-teman yang lain, tapi kita tahu bahwa kita bersama-sama beribadah, kita bersekutu, ada unsur persekutuan, ada unsur fellowship, ya. Nah, seringkali kita memahami ibadah itu hanya sebatas hal-hal yang kita lakukan atau kegiatan, activity. Nah, sekali lagi, ini tidak salah, ya. Pengertian ini tidak salah, tetapi teman-teman, pengertian ini tidaklah mendalam. Ya, pengertian ini kurang mendalam. Pengertian ini kurang jauh, ya, tidak menyentuh esensi atau hakikat dari yang namanya worship atau ibadah. Nah, kalau begitu pertanyaan kita masih belum terjawab. Apa artinya ibadah? Ya, apa esensi dari ibadah? Nah, teman-teman, sederhana saja sebetulnya, ya. Ibadah adalah kita coba sama-sama bacakan di rumah masing-masing, sama-sama ucapkan menyembah Allah, sama-sama ucapkan menyembah Allah. Yes, terima kasih. Menyembah Allah. Nah, itulah ibadah. Jadi yang tadi kita sebutkan ya, berdoa, baca firman Tuhan, berkhotbah, mendengar khotbah, ya, nyanyiin lagu rohani, itu sebetulnya semua hanyalah ekspresi. Ya, hanya ekspresi. Ekspresi dari apa? Ekspresi dari kita menyembah Allah. Ya. Nah, jadi teman-teman, inilah jantung dari yang namanya ibadah.
Inilah yang seharusnya menjadi motivasi utama dan bahkan satu-satunya kita ketika kita beribadah. Ya, kita beribadah bukan dengan tujuan kita ingin menikmati musiknya. Kita beribadah bukan dengan tujuan kita bisa ketemu dengan teman-teman yang mengasihkan. Ya, kita beribadah juga bukan dengan tujuan supaya kita feeling good, supaya kita feeling oh I am a good Christian. That's why I go to church every Sunday. Ya, bukan sekedar supaya menghasilkan perasaan saya adalah orang Kristen yang baik. Bukan. Ya, motivasi satu-satunya, the only one, ya, motivation, ya, itu adalah kita menyembah Allah. Atau dalam istilah lain adalah kita memuliakan Allah. Ya, ini motivasi satu-satunya. Karena ibadah bukan seperti kegiatan sosial lain. Ibadah adalah satu momen yang sangat istimewa. Ibadah adalah satu momen yang unik, yang tidak ada bandingannya dengan kegiatan sosial lain. Ya, kita pergi ke sekolah, kita pergi makan ke restoran, ya, kita nonton film, kita main sosmed, ya, itu adalah kegiatan-kegiatan yang nggak ada bandingannya dengan ibadah. Ibadah itu khusus. Karena di dalam ibadah kita berjumpa tidak lain tidak bukan dengan Allah yang hidup. Sekali lagi, di dalam ibadah kita berjumpa. Ya, Allah menjumpai kita umatnya. Ya, di dalam iman kita tahu terjadi yang namanya perjumpaan dengan Allah. Hadirat Allah itu ada di tengah-tengah kita. Ya, walaupun sekali lagi seperti tadi saya sampaikan di dalam doa pembukaan, walaupun kita sekarang di dalam suasana yang serba terbatas, kita beribadahnya secara virtual, ya, kita tidak lagi bertatap muka atau secara ragawi kumpul sama-sama, it's okay, no problem, because God is here, God's presence is here, ya, hadirat Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita, ya, bayangkan itu. Allah pencipta seluruh jagat raya yang tidak terhingga ini, yang tidak terbatas ini. Ya, Allah yang berdaulat, yang berkuasa, yang akbar, yang maha besar itu sedang menjumpai kita. Itulah ibadah. Ya, kalau saudara kehilangan perspektif ini, maka tidak heran saudara di dalam ibadah menjadi orang yang sangat sembarangan. Karena saudara lupa, saudara sedang berjumpa dengan siapa. Ya, saudara main gadget selama ibadah, saudara ngobrol selama ibadah, saudara sering terlambat datang ibadah tanpa rasa bersalah, ya kan? Atau saudara tidur ngantuk, ya, saudara tidak mau nyanyi, saudara ogah-ogahan, ya, itu wajar dan itu sangat bisa dimaklumi kalau memang saudara tidak mengerti apa arti ibadah. Anda lupa Anda sedang berjumpa dengan Allah yang merupakan api yang menghanguskan itu. Allah yang begitu dahsyat. Ya, Allah yang pernah membelah lautan di zaman Musa. Allah yang pernah menghentikan matahari di zaman Yosua. Ya, Allah yang pernah menggetarkan bumi ini. Ya, nah, jadi sekali lagi teman-teman, saudara-saudara, ya, inilah jantung dari ibadah. Sayang sekali kalau kita jadi orang Kristen yang tiap minggu datang ibadah, tapi kita nggak ngerti arti ibadah. Artinya, apa yang kita lakukan setiap minggu itu sesuatu yang boleh dikatakan dalam tanda kutip seperti sia-sia, kan? Ya, saya ngomong begini bukan berarti malah jadi saudara mengatakan, ya udah kalau gitu nggak usah ibadah hari Minggu. Bukan, saudara, itu namanya bukan solusi, itu namanya saudara respon yang keliru, ya. Kalau kita nggak ngerti artinya, bukan berarti kita nggak melakukan sama sekali. Justru kita harus memahami artinya supaya apa yang kita lakukan itu meaningful. Ya, punya arti, punya makna, punya dampak kepada kita. Ya, nah, oke, saya mau lanjutkan lebih jauh. Kalau kita bicara kita memuliakan Allah, apakah artinya Allah itu kurang mulia? Apakah artinya Allah itu gila hormat? Apakah artinya Allah itu narsis? Sehingga dia mau kita ini mulia-muliakan dia. Supaya kita ini menghormati dia. Apakah Allah itu kurang mulia? Tidak. Ya, saudara-saudara, teman-teman, ada satu kalimat dari Tuhan Yesus yang begitu tegas dan tajam yang dicatat di dalam Yohanes pasal 5 ayat 41, di mana Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak memerlukan hormat dari manusia." Wow,
Sudah pernah nggak baca ayat ini? Saya pertama kali baca ayat ini, saya sangat-sangat terkejut. Ya, karena ini satu kalimat yang begitu to the point. I am God, aku Tuhan. Aku tidak membutuhkan hormat dari engkau. Aku tidak membutuhkan pujianmu sebetulnya. Ya, jadi sebetulnya Tuhan itu tidak membutuhkan kita malah. Ya, jadi jangan sampai kita berpikiran bahwa ketika kita memuliakan Allah, oh karena Allah itu butuh dimuliakan. Oh karena Allah itu kurang mulia. Sehingga kita harus mulia-muliakan supaya dia jadi mulia. Enggak, saudara-saudara. Itu logika yang keliru 1000%. Justru sebaliknya. Kita ini memuliakan Allah, kita ini menyembah Allah karena Allah sudah sangat mulia. Sekali lagi, ini logika yang dibalik ini. Ya, kita memuliakan Allah bukan karena Allah kurang mulia. Salah. Yang benar adalah justru karena Allah sudah sangat mulia, itu sebabnya kita memuliakan Dia. Itu sebabnya kita menghormati Dia. Itu sebabnya kita memuji Dia. Karena Allah sudah begitu luar biasa, Allah sudah begitu indah. Ya, saya kasih ilustrasi. Misalnya, saudara, kalau kita melihat satu pemandangan yang luar biasa seperti di tampilan layarmu, ya, kita berada di tepi sebuah danau, ya, di mana danau itu dikelilingi pegunungan, hutan yang begitu hijau, ya, hutan pinus yang begitu hijau. Kita melihat pemandangan yang begitu indah seperti ini. Apa yang terjadi dalam diri kita? Coba kita bisa bayangkan nggak? Kita pasti akan merasa kagum, betul nggak ya? Kita akan merasa kecil. Kenapa dibandingkan dengan pemandangan yang begitu besar itu? Ya, kita merasa kagum, kita merasa terpesona. Ya, dan tidak berhenti di situ, ya, kita akan merasa hati kita akan dibanjiri dengan rasa dengan satu kekaguman yang luar biasa, dan akhirnya kita nggak bisa menahan mulut lagi, dan akhirnya kita mengucapkan apa? Wow, pemandangan ini indah sekali. Aku tidak pernah menyaksikan pemandangan seindah ini seumur hidupku. Coba lihat, perhatikan teman-teman. Teman-teman melakukan apa itu? Teman-teman memuji pemandangan itu, betul nggak? Dan ketika teman-teman memuji pemandangan itu, apakah karena pemandangan itu kurang indah sehingga teman-teman harus puji-puji dulu supaya dia jadi tambah indah? Atau sebaliknya, karena pemandangan itu sudah sangat indah sehingga pujian yang keluar dari hati dan mulutmu itu adalah respon yang alamiah, respon yang masuk akal. Atau saya kasih contoh yang lain, ya. Misalnya teman-teman menikmati sebuah steak yang sangat enak seperti di gambar ini, ya. Nah, ini biar teman-teman lapar nih ya ngelihat steak ini ya. Bayangkan teman-teman makan steak sapi yang sangat enak ini, ya. Ketika menyentuh mulutmu, juicy, ya, wah itu rasanya enak sekali, ya. Pokoknya steak terenak sedunia yang pernah engkau alami, yang pernah engkau nikmati. Coba waktu kita makan itu apa yang terjadi? Wah, hati kita membuncah dengan sukacita, betul nggak ya? Hati kita dipenuhi dengan rasa kagum dengan hadirat steak ini, ya kan? Lalu apa yang terjadi? Kita memuji steak ini. Wow, ini steak enak banget sih. Nggak pernah lu saya makan steak seenak ini. Nah, lihat teman-teman, kita memuji steak itu bukan karena steak itu kurang enak sehingga kita harus puji-puji dulu supaya dia tambah enak. Enggak, tapi karena steak itu sudah sangat enak sehingga kita memuji steak itu. Ya, teman-teman paham ya logikanya ya. Jadi sekali lagi teman-teman, kita memuliakan Allah, kita memuji Allah, kita menyembah Allah karena He is already glorious. He is already beautiful. He is already great. He is already majestic. Karena Allah sudah begitu luar biasa indah. Ya, itu sebabnya Mazmur 96 ayat 8 mengatakan, berilah kepada Tuhan sesuai dengan kemuliaan Dia. Ya, jadi karena kita mengalami dulu kemuliaan Allah, karena kita lebih dahulu mengenal Allah, karena kita lebih dahulu menghayati Allah, ya, betapa Dia begitu mulia, Dia begitu maha kasih, Dia begitu maha berkuasa, Dia begitu maha adil, Dia begitu maha baik, Dia maha pengampun. Ya, Dia memelihara kita, Dia mencintai kita. Karena kita sudah mengalami lebih dulu Allah yang seperti itu.
maka penyembahan kita menjadi sesuatu yang sifatnya alamiah. Gak usah disuruh-suruh, gak usah dipaksa-paksa. Kita pasti akan memuji Allah. Kita pasti akan memuliakan Allah. Paham ya teman-teman ya? Ini penting sekali. Ya, ini logika berpikir yang sama sekali tidak sulit untuk dipahami. Ya, karena kita sudah lebih dahulu mengalami Allah yang indah itu, yang luar biasa itu, maka kita memuji Dia. Kita menyembah Dia. Oke? Nah, teman-teman, saya masuk dalam bagian berikutnya. Kita kalau bicara ibadah hari Minggu ya atau kebaktian ya, maka sebetulnya ada dua aspek. Oke? Aspek yang pertama itu adalah aspek yang disebut dengan aspek lahiriah. Ya. Apa itu aspek lahiriah? Aspek lahiriah adalah perilaku yang terlihat atau aspek kemasan dari ibadah. Ya, jadi seperti contoh yang tadi saya sebutkan di awal, ya, bernyanyi, dengar khotbah, apalagi teman-teman, ya pokoknya semua yang kita bisa lihat, yang kita bisa dengar secara langsung oleh panca indera kita, itu sebetulnya adalah aspek lahiriah, ya, dekorasi gereja, ya, interior, kemudian apalagi seragam, kostum, paduan suara, ya, musik yang dimainkan, slide di multimedia, itu semua adalah aspek lahiriah. Ya, penting nggak aspek lahiriah? Coba teman-teman bantu jawab. Penting nggak aspek lahiriah? Halo, penting nggak? Penting dong. Iya, penting. Penting dong. Ya, aspek lahiriah itu penting. Ya, kita tentu tidak mau ibadah kita pemusiknya salah pencet nada, betul nggak? Kita tidak mau paduan suara nyanyinya fales misalnya. Ya, kita tidak mau slide PowerPoint-nya atau slide lagunya tidak bisa kebaca misalnya, gitu kan? Jadi aspek lahiriah itu penting, saya akui juga itu penting. Tetapi begini teman-teman, saya mau ngajak teman-teman melihat lebih dalam lagi. Sebetulnya ada satu aspek yang jauh lebih penting daripada aspek lahiriah, yaitu aspek batiniah. Kalau aspek lahiriah adalah sesuatu yang sifatnya bisa dilihat, ya, karena di luar diri kita, di luar, ya, sesuatu yang eksternal, maka batiniah itu sesuatu yang internal. Aspek batiniah ini bicara sikap hati kita ketika kita beribadah. Apakah kita datang beribadah dengan sikap yang menghormati Tuhan? Apakah kita datang menghadap hadirat Tuhan dengan sikap yang mencintai Dia, yang sungguh merindukan Dia, seperti pemazmur, ya, seperti rusa yang merindukan air, seperti tanah tandus, tanah kering yang merindukan hujan. Kita punya nggak sikap hati seperti itu? Ya, nah teman-teman dengar baik-baik, ya, sikap hati itu sangat penting. Bahkan saya berani mengatakan jauh lebih penting daripada aspek lahiriah tadi. Sekali lagi, teman-teman, ini bukan, saya tidak sedang membedakan antara mana yang penting dan mana yang tidak penting. Bukan ya. Jangan salah ya, jangan salah paham. Dua-duanya sama-sama penting, tetapi hati atau sikap hati itu jauh lebih penting daripada aspek lahiriah atau kemasan. Ya. Misalnya, kita lihat ya, Yohanes pasal 4 ayat 23. Tuhan Yesus mengatakan apa? Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar, penyembah-penyembah yang sejati, penyembah-penyembah yang menyenangkan hati Allah, akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Teman-teman perhatikan kata roh di situ. Ya, saya setuju dengan terjemahan LAI yang menggunakan huruf kecil. Artinya roh di situ bukan rohnya Tuhan, tapi roh di situ adalah rohnya manusia, roh kita. Ya, atau dalam bahasa yang lebih sederhana, kita menyembah Tuhan itu harus berangkat bersumber dari dalam hati kita. Ya. Nah, misalnya Yesaya pasal 29 ayat 13 mengatakan begini. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya, dan memuliakan aku dengan bibirnya. Jadi ini bicara aspek apa nih? Lahiriah. Padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Perhatikan, Tuhan menegur ibadah orang Israel pada zaman itu.
Karena mereka secara lahiriah saja melakukannya. Ya, mereka datang ke bait suci, mereka mempersembahkan korban-korban hewan untuk disembelih, mereka bernyanyi. Ya, jadi secara lahiriah mereka memang melakukan, tetapi Allah melihat bahwa mereka tidak sungguh-sungguh menyembah Dia. Ya, hati mereka tidak sungguh-sungguh tertuju dan terarah kepada Allah. Nah, ini yang menyeramkan nih. Dengar ya baik-baik teman-teman. Allah bukan hanya memprioritaskan hati kita, tetapi Allah itu sanggup melihat hati kita. Setuju nggak? 1 Samuel 16 ayat 7 mengatakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, loh. Ternyata Allah itu bisa melihat hati kita loh. Ini lebih jago daripada Superman. Superman hanya bisa melihat apa yang di balik tembok. Tapi Superman tidak bisa melihat hati manusia, bukan? Allah mampu meneropong hati manusia. Nggak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Ya. Jadi saudara bisa saja membohongi pendetamu di gereja. Saudara bisa membohongi teman-temanmu di gereja. Ya, dengan perilaku penyembahanmu yang kelihatannya saleh. Tetapi hatimu yang salah bisa dilihat oleh Allah. Ya. Nah, mari kita simpulkan bagian ini, oke? Jadi begini teman-teman, yuk kita sama-sama baca yuk, boleh nggak kita baca ya? Saya ajak ya, baca kalimat yang di kanan ini nih, ya. Kita baca pelan-pelan, ikutin saya ya. 3, 2, 1. Tanpa sikap hati yang benar, maka sebagus apapun perilaku penyembahan kita, tidak akan menyenangkan hati Allah. Ya. Tanpa sikap hati yang benar, maka sebagus apapun perilaku penyembahan kita, tidak akan menyenangkan hati Allah. Coba teman-teman yang sudah punya pacar, atau yang sudah punya istri, ada nggak di sini yang sudah menikah? Ya, anggaplah yang sudah punya pacar ya. Misalnya suatu hari pacarmu memberikan engkau hadiah coklat atau hadiah bunga di saat engkau ulang tahun. Ya, wah pasti engkau senang bukan? Ya, tetapi anggaplah tiba-tiba Tuhan memberikan engkau kemampuan melihat isi hati pacarmu. Ya. Dan ternyata setelah engkau melihat hatinya, sebenarnya pacarmu nggak cinta kamu. Ya. Dia terpaksa memberikan bunga dan coklat ini. Ya kan? Kenapa? Ya karena dia punya motivasi lain. Ya. Entah karena dia mau uangmu, atau entah karena dia karena ingin mempermainkan engkau, ya. Coba ketika engkau bisa melihat hatinya, apakah engkau masih senang nggak terima bunga dan coklat itu? Ogah lah yau, betul nggak ya? Memang kita semurah itu, nggak? Benar nggak teman-teman ya? Kita nggak akan mau terima, ya kan? Sebagus apapun sebuah persembahan, tapi kalau tidak sungguh-sungguh dari hati, wah, kita akan menolaknya. Ya, apalagi Tuhan. Tuhan mampu melihat hati kita loh. Sekali lagi, nggak ada yang bisa tersembunyi di hadapan Tuhan. Ya, kita nggak bisa main petak umpet dah, intinya gitu. Oke? Nah, teman-teman, sorry, Oswin, saya masih ada berapa menit lagi ya? Saya lupa tadi hitung jamnya. Kayaknya masih ada 5-10 menit lah ya, kira-kira ya. 10 menit ya, oke, baik. Ya, jadi teman-teman, inilah hati penyembahan ya. Teman-teman bawa pulang ini, oke? Teman-teman, ketika kita beribadah, make sure you bring your heart to God. Ya, pastikan engkau membawa hatimu kepada Tuhan. Ya, saya yakin dan percaya setiap kita di tempat ini yang mengikuti ibadah online ini, kita semua punya hati. Betul nggak? Kecuali ada yang mengikuti ibadah online ini adalah robot. Atau semacam Terminator, ya, luarnya kelihatan kayak manusia tapi dalamnya mesin, gitu kan? Tapi kalau teman-teman semua di sini adalah manusia tulen, ya, maka teman-teman pasti punya hati. Pasti dong, sama kayak saya juga manusia kan, saya punya hati, ya. Nah, teman-teman, sekali lagi, make sure you bring your heart, ya, before you worship God, ya. You must have worship. You must have the heart of worship. Ya, sebelum kau menyembah Allah, kau harus punya hati penyembahan, hati yang tertuju kepada Allah.
Itulah ibadah yang sejati. Ya, bahkan saya berani mengatakan begini, sekalipun kemasanmu biasa-biasa saja, sekalipun suaramu, fales. Nggak semua orang Kristen suaranya merdu kan? Banyak orang Kristen yang suaranya fales. Iya kan? Ya, itu karena masalah bakat, bukan masalah iman ya. Nggak ada hubungannya sama iman. Iman besar nggak bikin suaramu jadi merdu. Ya, teman-teman, sekalipun suaramu itu fales, tapi kalau engkau menyembah Tuhan dengan sikap hati yang benar, maka suaramu, nyanyianmu itu akan merdu di telinga Tuhan. Ini kabar baik buat yang suaranya fales ya. Ya, jadi sekarang bagi teman-teman yang suaranya fales jangan minder ya. Tetap nyanyi buat Tuhan, yang penting hatimu ya. Kalau hatimu merdu, maka sekalipun suaramu sumbang, nyanyianmu akan menyenangkan hati Allah. Sebaliknya, kalau suaramu merdu tapi hatimu yang sumbang, maka nyanyianmu belum tentu menyenangkan hati Allah. Ya, seperti Yesaya tadi katakan, ya, Allah tidak suka karena Allah melihat hati kita jauh daripadanya. Ya, oke. Ini poin paling penting dari khotbah. Ya, ini poin bukan hanya poin yang sifatnya teoritis. Ini poin tidak bersifat abstrak. Ini poin yang sangat praktikal. Ya, sekali lagi karena kita semua punya hati loh. Ya, itu sebabnya kita harus bring your heart. Make sure, pastikan itu. Ya, siapkan hati, arahkan hatimu. Ya, untuk kita menyembah Allah setiap kali. Sebelum pita suara kita bergetar, sebelum touch piano ditekan, sebelum senar gitar dicabik, ya, sebelum kita melakukan apapun perilaku penyembahan. Hati penyembahan itu harus lebih dahulu bergairah buat Tuhan. Harus lebih dahulu mencari Tuhan. Harus lebih dahulu penuh semangat buat Tuhan. Itu yang dimaksud. Oke? Nah, saya akan tutup renungan kita ya. Saya mungkin punya waktu 5 menit lagi. Ya, saya akan tutup. Teman-teman, sekalipun khotbah saya dari tadi menekankan betapa pentingnya kita menyiapkan hati, ya, dan itu artinya usaha kita, bukan? Ya, itu artinya kita harus berusaha, ya, kita menyiapkan, kita mengarahkan hati, ya. Tetapi teman-teman, saya akan kembali kepada sesuatu yang sangat mendasar. Bukan berarti penyembahan kita diterima oleh Bapa karena usaha kita. Sekali lagi saya ulangi, ini penting, silakan catat. Ya. Sekalipun ada bagian kita untuk kita menyiapkan hati, ya, kita mengarahkan hati buat Tuhan dalam ibadah, bukan berarti penyembahan kita ini diterima oleh Bapa karena semata-mata usaha atau kemampuan atau keberhasilan kita. Bukan. Bukan, saudara, teman-teman. Sesungguhnya, ya, ini penutup ya, sesungguhnya Bapa menerima penyembahan kita melalui karya Kristus bagi kita. Bukan karena kemampuan kekuatan seorang Jimmy Setiawan, tetapi karena Kristus yang sudah hidup dan mati bagi saya. Sehingga saya diampuni dari segala dosa. Dan bukan itu saja, saya diangkat menjadi anak Bapa. Saya memiliki akses kepada Bapa. Saya bisa memanggil dia sebagai Bapakku di sorga. Saya bisa menyembah dia. Itu semua terjadi karena Kristus. Coba kita lihat ayatnya. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa yang ngomong ini? Yesus. Very clear. Ya, Yesus bilang apa? Tidak ada satupun yang dapat datang kepada Bapa. Tidak ada satupun orang di dunia yang dapat punya relasi dengan Bapa kalau tidak melalui aku. Melalui apa? Melalui Kristus, melalui karya hidup dan kematian Kristus. Ya. Ibrani pasal 9 ayat 14 mengatakan,
betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ya, betapa lebihnya darah Kristus ini bicara tentang pengorbanan. Ya, Kristus yang mati di atas kayu salib, Kristus yang mencucurkan darah bagi kita, yang menggantikan kita. Seharusnya kitalah yang dihukum oleh Allah. Seharusnya kitalah yang mengalami perpisahan dengan Allah. Seharusnya kitalah yang dimusnahkan dan dibinasakan oleh Allah. Tetapi Kristus menelan neraka kita. Kristus menggantikan kita di atas kayu salib. Sehingga, kata firman Tuhan, kita sekarang dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Masih ingat ketika Yesus mati di atas kayu salib dan Yesus meneriakkan tetelestai, sudah selesai. Dan ketika Yesus menyerukan kalimat itu, maka tirai di bait suci yang membagi antara ruang Maha Kudus dengan ruang yang lain, itu terbelah dari atas ke bawah. Tirai itu, saudara, berfungsi supaya tidak ada orang yang sembarangan masuk ke hadirat Allah. Karena kalau ada orang berdosa masuk ke hadirat Allah, dia akan langsung mati. Ya, karena kekudusan Allah pasti akan membunuh dia. Itu sebabnya ada dipasang tirai yang besar untuk menjaga supaya tidak ada orang bisa masuk hadirat Allah. Tetapi ketika Kristus mati, tirai itu terbelah dari atas ke bawah. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa mulai sejak saat itu, setiap orang berdosa yang percaya di dalam Yesus, mereka bisa bebas datang kepada hadirat Allah. Saudaraku, karya penebusan Kristus bukan hanya memampukan kita untuk menyembah Allah, tetapi karya penebusan Kristus pada akhirnya akan membangkitkan sikap-sikap di dalam diri kita. Kita akan menyembah Allah dengan sikap bersyukur dan bersukacita. Mengapa? Karena kita sekarang menyadari ternyata yang namanya penyembahan adalah the gift of God. Bahwa penyembahan bukanlah prestasi manusia, penyembahan bukanlah inisiatif manusia, penyembahan bukanlah apa yang saya bisa lakukan di depan Allah, tetapi penyembahan pertama-tama adalah apa yang Allah lakukan bagi saya. Apa yang Allah sudah kerjakan bagi saya, Dia sudah mati bagi saya. Itu sebabnya ketika saya menyembah Tuhan, saya bisa bersyukur, saya bisa bersukacita. Dan kita juga menyembah Allah dengan sikap hormat dan kagum. Karena kita tahu kematian Kristus bukanlah sesuatu yang sepele. Kematian Kristus bukanlah sesuatu yang murahan. Sekalipun diberikan kepada kita anugerah itu secara cuma-cuma, ya, secara free of charge, but it is not cheap. Allah sendiri pencipta semesta turun ke dunia menjadi manusia sama seperti kita. Dia taat sebagai hamba naik ke atas kayu salib dan Dia mati bagi kita. Kalau kita mengerti ini, kalau kita sungguh mengerti Injil, sehingga Injil itu melumerkan hati kita seperti ice cream waltz ditaruh di aspal Jakarta jam 12 siang. Maka kita akan punya rasa hormat dan kagum kepada Tuhan. Teman-teman, saya akan akhiri. 1 menit lagi, terakhir. Teman-teman, dua sikap ini harus balance, harus ada di dalam kepala dan di dalam hati kita. Jangan cuma bersyukur dan bersukacita, karena kalau hanya ini, maka kita akan menyembah Tuhan secara liar. Ya. Tetapi juga jangan hanya hormat dan kagum. Kalau hormat dan kagum, penyembahan kita akan menjadi sesuatu yang dingin, menjadi sesuatu yang tidak live, yang tidak dinamis, ya, seperti kaku begitu, ya. Tapi kita harus padukan kedua-duanya. Kita menyembah Allah dengan sikap syukur dan sukacita. Ada kegirangan di situ, ada kerinduan di situ. Tetapi kita juga menyembah Tuhan dengan sikap hormat dan kagum, karena kita tahu kita sedang berjumpa dengan Allah yang jauh lebih besar daripada diri kita. Teman-teman, inilah yang saya bisa sampaikan, kiranya menjadi berkat buat kita sekalian. Sebelum kita tutup di dalam doa, ya, sebagaimana yang saya juga diminta oleh penginjil Dina, ya. Setelah ini nanti teman-teman akan break out, ya, di dalam kelompok masing-masing, dan teman-teman akan mendiskusikan 3 pertanyaan ini, ya. Saya sudah siapkan 3 pertanyaan pendalaman, ya. Teman-teman boleh screenshot atau difoto dulu pertanyaannya, atau mungkin sudah disampaikan lewat WhatsApp kali ya. Oh sudah ya, oke, baik. Ya, jadi saya bacakan aja. Mengapa kita seringkali lebih suka pada aspek lahiriah daripada ketimbang? Dari ibadah ketimbang aspek batiniah. Ya, kita ini orang Kristen modern seringkali lebih kesengsem sama aspek lahiriah. Ya, melihat ibadah yang begitu keren, yang begitu profesional. Ya, tapi kita tuh nggak sampai sungguh-sungguh menyiapkan aspek batiniah. Nah, kenapa? Yang kedua, sebutkan hal-hal yang konkret untuk melestarikan dan menumbuhkan hati penyembahan kepada Allah. Ya,
Yang konkret ya, apa yang kita bisa lakukan supaya hati penyembahan di dalam diri kita itu terus membara. Dan yang ketiga, bagaimana karya penebusan Kristus melalui kehidupan dan kematiannya membangkitkan kegairahanmu dalam menyembah Allah. Jangan lupa baca 1 Yohanes 4 ayat 19. Ya, kaitkan jawabanmu dengan 1 Yohanes 4 ayat 19. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tutup di dalam doa dan juga nanti saya akan sampaikan berkat buat kita sekalian. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Tritunggal, sungguh kami bersyukur karena melalui penguraian firman-Mu kami disadarkan bahwa penyembahan hanya mungkin terjadi oleh karena penebusan Kristus bagi kami. Sesungguhnya penyembahan berasal dan bersumber dari Allah. Penyembahan bukan pertama-tama dari diri kami. Penyembahan berasal dari kemuliaan Allah, berasal dari kasih Allah. Karena Engkau begitu mulia, maka kami menyembah-Mu. Karena Engkau mengasihi kami sehingga Engkau mau mati bagi kami. Itu sebabnya kami boleh layak menyembah Tuhan. Terima kasih ya Allah Tritunggal. Terima kasih. Sekiranya firman-Mu ini terus-menerus hidup di dalam batin kami. Dan mulai hari ini, sampai seterusnya, setiap kali kami datang beribadah, maupun itu online atau on-site, kami beribadah dengan membawa hati kami. Kami tidak hanya datang dengan perilaku penyembahan, tetapi kami datang dengan sikap hati yang sungguh-sungguh bersukacita, yang bersyukur, yang merindukan, yang menghormati, yang kagum, yang takut, yang mencintai Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak muda di tempat ini, kiranya mereka terus bertumbuh menjadi anak-anak muda yang semakin mencintai Tuhan, anak-anak muda yang menjadi berkat buat orang lain. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa. Dan sekarang tiba saatnya kami akan menerima berkat dan pengutusan dan berkat dari Tuhan. Mari saudara-saudara yang terkasih, arahkan hatimu dan buka kedua tanganmu. Mari kita sama-sama menerima pengutusan dari Tuhan. Anak-anak muda GKY BSD, ketahuilah, engkau diutus oleh Allah Tritunggal untuk menjadi terang di tengah dunia yang gelap ini. Engkau ditempatkan oleh Tuhan di tengah dunia yang membusuk ini untuk menjadi garam. Dan engkau dipanggil oleh Allah untuk menjadi saksi-saksi kasih Kristus di tengah dunia yang miskin dan minim dengan kasih. Dan ketahuilah, Allah yang mengutus engkau, Allah Tritunggal yang akan menyertai engkau. Allah Bapa, Allah Putra Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Tuhan senantiasa berada di atasmu mencurahkan segala yang kau butuhkan. Tuhan berada di depanmu untuk memimpin engkau di dalam kebingunganmu. Tuhan berada di sampingmu menguatkan engkau di dalam kelemahanmu. Tuhan berada di belakangmu mendorong engkau di dalam kelesuanmu. Dan Tuhan berada di bawahmu menopang kakimu sehingga engkau jatuh tidak sampai tergeletak. Dan Tuhan berada di dalammu memberikan engkau damai sejahtera di tengah pandemi ini. Sehingga engkau bisa hidup untuk Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya, Maranatha. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berdiskusi.